107,8 FM. Crash, smart people think different. Ini program baru dari Crash FM. Program perdana yang namanya apa, Tir? Serasi, serawung bareng musisi. Sangat mendukung sekali ya. Sangat suportif. Oke, Serasi itu apa, Tir? Kalau kamu tahu, Tir? Serasi itu namanya program baru kan, harus kita kenalin dulu nih ke smart listener. Serasi itu kita ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang ada di sekitar Jogja dan di Jogja khususnya. Ya. Dan tentu aja karena kita bakal mengenalkan Betul. musisi dari Jogja, kita nggak bakal sendirian, Tir. Benar, kita sama Sunkist. Sunkist. Semangat tuh, woi, kasih apresiasi. Gitu loh. Oke, jadi Fatir dan Aksa Betul. bakal nemenin Sunkist untuk memperkenalkan mereka gitu. Sikat, Mas. Jadi Sunkist tuh apa, Mas? Mungkin band apa gitu. Sunkist itu jeruk Sunkist. Sunkist itu jeruk. Kalau band Sunkist itu artinya apa nih? Mungkin Gilang bisa jelasin. Ya. Awalnya, santai. oh ya tegang banget ya. Malah lupa nih Sunkist ini apa ya? Jeruk ya? Oh ya gini. Jadi gini guys, Sunkist itu dibentuk dari karena sebenarnya ngasal sih waktu itu. Saya Jody sama Hans brainstorming mikir apa buat namanya, terus dapat info dari Jody, dapat info dari Jody namanya Sunkist. Terus abis itu setelah kita pikir-pikirin, Sun itu kan 3 ya, Sun 3 terus Sunkist kalau digabungin itu lebih ke arah ada filosofinya dari jeruk sih, karena kan jeruk tuh ada rasa-rasa, maksudnya ada yang jeruk Bali, jeruk mana kayak gitu. Jadi ya alunan-alunan lagu yang kita bikin pun harapannya variatif dan bisa menghibur banyak kalangan pendengar di luar sana begitu. Ya, gitu lah, gimana tuh Sah? Gokil ya? Gokil penjelasannya. Gokil. Jadi kayak buat smart listener kesimpulannya berbagai macam rasa lah terhubung di dalam nama Sunkist yang ingin mereka sampaikan kepada pendengarnya. Benar. Kan Sunkist ini bisa dibilang band baru lah. Ya, baru. Nah, itu perjalanannya baru. Mungkin bisa dijelasin Mas perjalanannya gimana sampai ke bentuknya kayak gimana? Oke. Sebenarnya Sunkist nih kita bertiga ini satu kampus awalnya, cuman kebetulan Gilang angkatan paling atas jadi udah lulus duluan, terus abis itu aku yang lulus dan sekarang masih ada Jody. Terus awalnya aku bikinnya itu sebenarnya sama Gilang berdua, cari konsep yang kita berdua aja duo gitu. Tapi setelah aku rasa-rasa kayaknya kurang deh, harus butuh satu orang yang gila gitu, yang nggak bisa diem. Akhirnya karena aku udah kenal sama Jody karena satu kampus juga, akhirnya aku ngajak Jody gitu. Jadi bertiga. Jadi format Sunkist ini unik gitu. Jadi kita bertiga terus vokalnya 2 dan Gilang juga nanti main saksofon gitu. Gitu berarti, guys. Jody ini sebagai pelengkap tapi ternyata malah sebagai pendorong. Dia frontman ya terus sekarang. Iya benar. Jadi orang gila aja jadi. Iya. Berarti kan awalnya ini ya iseng-iseng berhadiah ya berarti. Iseng-iseng berhadiah, ajak aja mau ya udah. Cemplungin aja sekalian. Dan ternyata gitu. Malah serius. Ya, ternyata serius ya. Terus kita bikin lagu, workshop segala macam, akhirnya dapat ketemu feel-nya, terus akhirnya baru kita seriusin gitu. Awalnya kita cuma iseng-iseng aja, kita bikin lagu aja gitu. Berarti kebentuknya tuh dari bulan apa, Mas? Kalau kebentuknya sebenarnya dari berduanya itu udah lama, udah dari 2019. Ya, cuman baru 2019. Kita seriusin 2023 pas sudah sama Jody. Formatnya udah mateng, terus konsepnya jadi kita seriusin di 2023. Jadi prosesnya udah panjang lah. Udah jadi panjang. Sampai mateng, sampai ke bentuk Sunkist gitu, Sah. Iya. Ya, gokil ya, Sah? Mantap. Nah, mungkin kan kalian bikin lagu, mungkin pasti ada ini apa inspirasinya yang sebagai mastermind-nya lah. Nah, itu kira-kira apa ya? Walaupun kita udah tahu tadi ya di belakangnya udah jelasin ke smart listener. Gimik aja. Ya, mungkin kan karena maksudnya aku juga di Sunkist
bertindak sebagai produser juga, jadi Hmm. buat referensinya sebenarnya pop ya, pop kekinian kayak city pop gitu-gitu. Cuman kita lebih ke apa ya, kayaknya kayak Hara, band asal Bandung, shout out to Hara. Terus ada band ya kayak Juicy Lucy gitu-gitu. Cuman karena nggak mau kayak Juicy Lucy banget, jadi aku pikirin warna barunya gitu loh. Jadi biar terlihat seperti Sunkiss lah, Di original. improve Ya, kita improve gitu. Berarti Juicy Lucy. Juicy Udah Lucy. kebayang sih lagunya kayak gimana tuh. Kayak cita rasa lagunya gitu. Cita rasa Sentimental lagunya ya? asem. Sentimental. Manis dong. Oh, ada manis. manis, Ada ada manis. asam. Ada Karena kan betul. Nano. ada pahitnya juga. Kulit Iya, jeruk kan betul, pahit. betul. Berarti Bener kayak banget ya. Smart Listener kan udah kebayang nih lagu dari Sunkiss tuh arahnya kemana. Gokil ya, Sa? Gokil sih Tir. Kenapa gokil terus sih Tir? Anak Jakarta, Oh, Jakarta. katanya gokil gitu. Kalau anak Jogja Jakarta. aku Tir. Nggak Oke, bisa, nggak oke, tahu oke. gokil. J, Man, J, Mas. sakit. Waduh. Padu berantem dong. Berarti ini Gimana? dari 3 personel kan udah padu banget, Sa. Padu. Mungkin kita ngebahas dari bukan segi musisinya. Namanya kan ini baru bertemu dari daerah beda. Mungkin kita bisa bahas dari sisi lain dari asal daerahnya, Sa. Oh Saya- ya. Kan dari- daerahnya tadi berbeda-beda. Beda-beda. Beda-beda. Wah, Dari- itu kan mesti nyocokinnya butuh waktu nih. Nah, mungkin Ah. kayak ada momen yang lucu atau gimana Oh iya. gitu. Mm. Kalau daerahnya kebetulan Gilang dari Solo, Dari terus Solo. Jody itu dari mana Jod ya? Dari Kalimantan. Kalimantan Jody. Dari Kalimantan. Gitu, dari Kalimantan, terus aku dari Jakarta. Terus ya jadi gitu ya, kayak yang susah adalah menyatukan culture 3 budaya yang berbeda gitu. Terus karena kita kebetulan punya preferensi musik yang beda, ya beda juga. Setelah kebetulan Jody suka R&B, terus Gilang suka ballad gitu, dan aku suka yang musik-musik EDM gitu, musik-musik elektronik. Jadi itu yang susah. Jadi kita nyatuin 3 tes itu, dibikin lagu yang enak, yang bisa menjual lah istilahnya. Itu Berarti kan ada Ini susah. 3 otak yang berbeda 3 nih. otak yang Rasa berbeda. lagunya juga beda-beda. Itu ada ribut-ributnya nggak pas mau Oh, nyiptain ada. lagu? Gokil nih, seru nih, seru nih. Waduh, pasti ada Saya sih. kan konflik itu paling Konflik, menjual ya. konflik. Jadi konfliknya Apalagi ini pas kita mau hari rilis single. Itu pasti ada konflik. Iya. Bisa diceritakan sama Kak Gilang nih. Sikat mas, sikat mas, sikat mas. Wah, minum dulu, Pak. Haus ya, Pak. Tambahin biar bombastis gitu. Apa ya? Konflik. Ya dinamika bermusik ya pasti ada ya. Berorganisasi pun ada ya. Bermusik salah satunya. Gini sih, sebelum waktu itu mau produce yang Rindu Cinta ya. Waktu itu awal itu ya biasalah ada case-case yang mungkin kayak misalnya ribut masalah pembagian parting nyanyi nih. Siapa yang mau di highlight, ya. exposure-nya mana-mana yang mau ditekanin, Jody part mana, Gilang part mana kayak gitu. Terus musiknya gimana itu masih pakai idealisnya masing-masing gitu loh. Ya, masih- Gilang sendiri, Han sendiri, Jody sendiri gitu. Jadi Mungkin kayak masih awal-awal kan, awal kebentuk belum beberapa bulan baru, terus kita langsung workshop lagu, jadi egonya masih tinggi. iya, intimasinya belum dapat gitu. Jadi Jadi, masih egonya, menurutin ego. idealnya masing-masing gitu. Gitu Jadi sih, bener-bener gitu. dari 3 bener-bener bertiga nih, bukan bersatu Iya, tapi jadi pengen bertiga memang masing-masing Ini gua gua ini, yang gua lebih, ini, gua yang iya. lebih, Gua mau gitu. ya mau semua kalau ya, saya terus, mah. ya gitu. Terus akhirnya pusatnya bapak ini nih, bapak ini pemersatu bangsa. Jadi ya kita sharingnya sama dia. Satu bangsa. Jadi dia manajer, produser sama pemersatu bangsa. Jadi Penengahnya lah ya. penengahnya di dia, mediatornya dia. Jadi kadang misalnya ada sesuatu yang aku nggak bisa sampein ke Jody, mungkin aku lewat dia dulu, terus Jody juga mungkin lewat dia dulu, terus baru setelah itu mungkin Hans kumpulin inputannya dari kita masing-masing, terus Hans baru regroup kita, terus bahas bareng sih, terus kelar. Ya gitu. Akhirnya jadilah lagu yang penuh dengan ya suka duka Dengan- gitu. Berarti Gimana tuh, Sa? Rindu Cinta kan penuh dengan tantangan. Ya. Untuk benar, merilisnya aja penuh dengan Iya, tantangan. dramanya ada banget ya. Iya. Lagu pertama. Terus kan pasti setelah itu kalian berbenah, kayak misalnya ada yang ini dibenerin lagi, Ya. terus egonya kalian turunin, Ya. kalian paksa untuk turunin gitu. Ah, Nah, terus di lagu yang terbaru nih, yang baru beberapa minggu yang lalu Ya. rilis,
1 bulan sih, udah 1 bulan sih, udah 1 Ya, bulan. 1 bulan ini. Ya kan 4 Dirilis ya. minggu, masih beberapa Ya beberapa santai Sa, santai Ya, Sa, ya, santai ya, Sa. ya, ya. Jangan. Oke. Sorry. Tenang. Nah mungkin di lagu yang sebulan yang lalu Yang itu beberapa. kalian brainstormnya gimana? Oh karena lagu pertama itu kayak kita belajar dari semuanya yang udah terjadi, terus juga emang sebenarnya udah ada master plan-nya, cuman karena setelah lagu pertama itu ada sedikit kendala, terus ada kita baru banget terjun kan, terus lagu keduanya lebih smooth aja, jadi lebih enak, proses produksinya lebih cepet, terus kita harus ngapain juga udah ngerti gitu loh. Lagu kedua Bondingnya kita lebih udah- dapet terus ya. bondingnya Mungkin juga iya lebih sih. dapet, Karena bondingnya udah enak gitu udah kan. enak, udah ngerti satu sama lain, Egonya udah mulai Ya, sama-sama diturunin. lebih enak, jadi lagu kedua juga lebih matang, lebih dapet feel-nya. Lagu pertama juga enak sih sebenarnya. Tapi yang lagu pertama tadi, balik lagi ke lagu pertama ya, Iya. itu tuh ceritanya tuh tentang apa? Rindu cinta, jadi kayak merindukan cinta kah? Belayan kah? Atau gimana? Waduh, Ini kita tanya ke yang buat lagunya aja kali ya, ke Kak Gilang. Waduh. Kok dari tadi jadi Kak jadi sabar, sabar. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Ya, intinya ya. Lagu Rindu Cinta itu mengisahkan tentang ya orang yang merindukan cinta gitu, lagi kasmaran gitu. Iya gitu. Jadi terus ya oke. Ada satu sisi ada kemasukan pengalamanku pribadi, ada LDR-nya, ada ininya, ada itunya. Jadi ya begitulah. Jadi merindukan cinta aja. Purely merindukan cinta gitu. Kasih sayang gitu. Kadang nulis berdasarkan pengalaman tuh lebih ngena kan. Lebih sih, lebih. Kayak nanti incoming from ya Mungkin Mr. Jody. tadi kan Mas Jody diam-diam aja Sa. Mungkin kita bahas kan Mas Jody itu sabar. Smart Sister itu ada yang baca. Apa sih bacanya enggak tahu. agak jelek tulisannya ya, agak Turunin. Oh, gitu. Santai. kecepetan, aku baca kecepetan. Mungkin kan Mas Jody nih yang gabungnya paling terakhir itu Ya. adaptasinya gimana? Apalagi yang paling muda juga kan Sa. Paling muda, paling belia. Paling yang gila. kadang egonya aduh ngalah gua sama abang-abang gue yang lebih tua gitu. Itu gimana Mas? Karena aku di sini gabungnya terakhir ya. Cuman di sini kalau menghadapi mereka ya udah sih. Aku kan udah tahu kan sifat-sifat mereka gimana kan. Jadi ngalah aja sih. Ngalah. Kan di sini banget sih, paling ngalah. kita lihat ya di sini yang paling ngalah siapa ya? Oke. Ngalah. Itu aja sih. Berarti kan ya karena udah kenal mungkin sebelumnya ya. Jadi adaptasinya lebih gampang ya. Kalau adaptasi aku lebih cepat sama Kak Hans. Karena aku lebih kenal dia duluan. Kalau sama Kak Gilang itu terakhiran. Berarti buat Mas Gilang gimana? Bonding sama Jody-nya? Sama-sama nyanyi kan. Sama-sama Ya, nyanyi egonya. nah itu. Harus tatap-tatapan terus. Benar. Jangan tahu. Jadi ya waktu itu kan memang ya karena kita sadar kita sama-sama vokalnya di sini gitu, lead vokal. Terus dan aku sadar juga di sini ternyata saya paling tua guys ternyata. Nah, jadi harus mau nggak mau mengayomi dan ya mengerti mereka. Ya terus di satu sisi memang aku paling sensitif maksudnya, tipikal sensitif. Jadi makanya tadi ada error kayak gitu, selisih pendapat kayak gitu tuh seringkali memang harus diselesaikan bertiga, termasuk harus ada penengahnya Hans gitu. Jadi nggak bisa lewat aku langsung gitu, karena mungkin komunikasinya dari aku ke Jodinya mungkin beda jauh ya, karena selisih tahun 5 tahunan ya, kayak gitu. Jadi mungkin agak penetrasi agak susah. butuh middle generation. Butuh penengah. ya, butuh midliner nih Butuh middle generation. buat mempersatukan itu sih. itu sih. Tapi sekarang udah cair, aman sih. Aman ya. Mulai kesini mulai ada penengahnya, ngobrolnya jadi enak gitu, nyambung enak, kan. jadi nyambung, terkoneksi dengan ya cukup baik lah, aman. Oke, saat tadi kan kita udah ngomongin seputar musisinya, bandnya. ya. Kita lanjut bakal ngomongin personalnya. kan Mas Aksa kenal nih sama sampingnya tuh. Wah, Kayaknya nggak asing. Emang iya? Nggak asing Kayaknya tuh. nggak asing Iya, ya Kak. Mas Jody ini. nah mungkin ini selain ngeband nih, masih kan
juga nggak seputar ngeband doang, nggak seputar bikin musik, pasti ada kesibukannya di luar gitu. Butuh duit juga kan Nah, ya. Itu apalagi juga. produksi mahal kan? Produksi mahal. Ini Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari Jody dulu. Jody, boleh. Soalnya yang Jody. paling dekat sama Ya. kamu kan. Paling dekat. Oke, kesibukan aku akhir ini aku lagi ngerjain skripsi karena aku sekarang di semester 8. Woi, kasih semangat dulu dong, kasih semangat. Nah, itu dong. Aku dengar-dengar udah dicatin sama ibumu, Jod. Kapan lulus? Bapak ibu sih. Soalnya kan aku sama ayahku kan ini kan. Ayahku lagi S2, terus aku juga S1. Kami rencananya mau balapan kan. Ternyata dia duluan lulus. Terus jadi stres itu sendiri. ya kan. Oke, selanjutnya selain skripsi aku juga kerja di coffee shop karena semester 8 kan gak ada matkul kayak teman-teman. Iya, betul. Jadinya ngisi waktu luang sekalian juga dapat uang kan. Dapat duit buat produksi ya. Benar. Betul juga. Itu aja sih Buat kesibukanku. hedon. Terus berarti Kans. Aku kebetulan aku masih karyawan ya. Sekarang aku kerja di salah satu startup di Jogja. Ini boleh sebutin gak sih? Boleh Banget sebutin, ya. nggak apa-apa. Itu namanya Privy. Privy itu salah satu perusahaan tanda tangan digital. Terus selain kerja di situ, aku juga ngambil double job di Jogja Guitar Shop, toko gitar. Itu jadi content creator. Tuh. Jadi dan ngurus Sunkist juga. Karena kebetulan di Sunkist aku megang produksinya semua, terus ya udah gitu sih, paling itu aja. Agak sibuk ya, Sa? Sibuk banget sih itu. Enggak lah. Kalau Mas Dinikmati. Gilang gimana, Mas? Oh ya, kalau aku sekarang lagi ya freelance masih aja di sih, musik kalau masih di musik fokus kayak ya. Dia wedding musiknya job gitu, Hmm. kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sama oh ya itu aja sih. Ya itu tuh. Nah, kebetulan dia di Solo. Jadi Oh, iya, Solo. domisilinya beda deh. LDR juga nih LDR. ternyata. Berarti kan tadi ada yang tinggalnya jauh di Solo, Betul, terus betul. Kahan juga sibuk Sibuk banget itu sih, Terus asli. Jody yang udah dikejar-kejar suruh lulus. Nah, itu kan pasti ada hambatannya gitu. Nah, gimana sih kalian kayak mengatasi hambatan kayak gitu? Kayak mesti juga bingung kan kalian? Ngatur Hari waktunya ini, ya, ngatur waktunya. Oh. Sebenarnya iya, karena sama-sama sibuk kan juga. Terus aku menekankan ke teman-temanku sih kayak waktu itu berharga banget buat di Sunkist. Jadi setiap detik waktu yang kalian kasih buat Sunkist itu sangat berharga. Jadi diusahakan buat produktif atau apapun hasilnya itu harus adalah hasilnya. Kita nggak nongkrong-nongkrong doang gitu loh. Karena kita kan bermusik di sini juga niatnya buat serius kan, nggak buat main-main doang atau buat yang bercanda-bercanda doang. Gitu sih paling aku tekenin gitu. Kalau mungkin yang lain nih, Gilang. Mas Gilang, Gilang soalnya yang jauh nih. jauh. Udah effort banget di sini. Ya biasanya untuk regroupnya ya, yang aku pikirin dan yang paling produktif gitu mungkin by video call kayak gitu-gitu. Terus biasanya kita bondingnya juga WA, aktif chat. Terus kebetulan nih kan admin Sunkist itu kita pegang mandiri kan. Jadi kita saling chat di situ. Jadi udah kayak grup sendiri untuk kita sendiri juga gitu. Jadi sama-sama sharing mau mungkin bahas marketing plan-nya ini gimana, lagu ini gimana, lagu itu gimana. Itu terus untuk lagu yang berikutnya gimana itu kita biasanya by ya medsos. Itu sih. Kan kita udah bahas personalnya. Betul. Mungkin udah cukup ya kita membahas. Cukup. Takutnya nanti kejauhan. Kejauhan. Nah, mungkin kan Sunkist tadi kita udah singgung ya, udah ngerilis lagu sekitar sebulan yang lalu. Nah, itu boleh diceritain dari judulnya. Terus Ini Jadi menarik banget. ini lagu Mas Cesar. lagu yang terbaru ini Jody yang ceritain karena emang dari kisahnya dia. Jadi monggo Jody. Ada tisu nggak? Tisu yang kering. Dan basah ya, nanti makin basah dia. Apanya? Matanya. Oke, single terbaru kami judulnya Alasan. Ini dari true story aku. aduh, Pokoknya ini tentang aku dan mantanku. Ini terjadi 2 tahun yang lalu.
suatu kejadian tiba-tiba kami hilang komunikasi kan. Hilang kesadaran guys. Aku baru hilang kesadaran. Bisa tuh, Pak. Karena gengsi kami sama-sama tinggi. Jadi dia nggak kucet 15 hari kan. Pas aku balik Jogja tiba-tiba dia ada punya cowok. Itu move on-nya aku 2 tahun lebih. Wow. Coba nggak di-chat yang 14 hari. Balikan kan? Iya. Kalau Ini 15 hari. jadi 2 minggu lebih. secara lirik itu keresahan aku sama dia. Cuman ya udah. Apa ceritanya? Pokoknya Coba diceritain ceritanya coba tentang kayak mana misalkan. kepergian dia sih. Aku nyesal kalau misalnya aku dulu melakukan hal yang bodoh. Kenapa aku nggak nahan-nahan dia? Pokoknya lagu ini tentang penyesalan ditinggal sama orang tersayang. Gokil sih. Gak bisa Saja. move on, gak bisa move on ya. Intinya nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Disalurin lewat lagu. Disalurin. Buat mantannya mana nih? Kamera, Mantannya Buat mantannya Mas Jody, lu harus nonton podcast ini sih. Ini keren banget. Mas Jody, kapan terakhir ketemu mantan? Kemarin sih kemarin. Oh, kemarin udah ketemu. Soalnya aku sama dia. Ya, baru. Enggak. Gimana sih ya? Soalnya aku sama dia kan satu band juga kan. Beda band tapi. Beda Band band. komunitas. BTW nanti hari Sabtu aku sama dia tampil di acara UPN. Di ini nikahan kami kan. Asik. Enggak. Itulah pokoknya. Tapi mantannya tahu Mas, dijadiin Tahu. ide lagu. Tahu. Oh, tahu. Terus Gokil. tanggapannya gimana? Ya biasa aja. Gak bakal berubah kan. Iya. Pokoknya yang Kecuali lagunya viral nanti baru bisa dipikirin kan. Enggak. Kecuali lagu viral nih. Apa kita enggak gitu aja sih. Jadi intinya gimana tuh, Sah? Jelasin, Sah. Intinya itu adalah apa, Jody Move on. ditinggalkan sama mantannya ya gara-gara di ini kebutuhannya Jody sendiri. kebodohan dia sendiri? Dia nyuekin mantannya 15 hari coba. Iya. Coba 14 hari. Iya kan. Pasti balikan deh. Rugi sih, Jod. Sudah terjadi juga kan. Apa yang sudah terjadi? Gak bakal terulang kembali. Betul sekali, smart itu. Keren banget anjing. Bondingnya dapat banget. Penebusan dosa, Sah. Iya, benar. Lagunya penebusan dosa. Waduh, iya. Dari sedih-sedihnya, nyesel-nyeselnya. Nah, kan alasan ini kan baru tadi Rindu Cinta juga baru ini kan baru audio Audionya Audionya aja, doang. audio dan doang. lirik Ada video. rencana buat dijadiin MV nggak? Alasan kita ada nanti buat jadiin MV, cuman kita masih nunggu dari videografer ya, karena kan kita shootnya nanti di Solo kan. Terus nanti mau disiapin storynya juga gitu biar serelate mungkin sama lagunya. Jadi ditunggu aja. Jadi sementara baru lirik video yang kita keluarin. Tuh untuk alasan. Bisa tuh, Sah, talentnya mantannya langsung. Talentnya, nah sebenarnya maunya gitu. Mantannya sama pacarnya nih. Ya, malah. BTW pacarnya di Solo loh. Nah, kan gampang, cocok aja itu. Cocok aja itu. Sudah. Gokil sih ya, gokil. Maksudnya ada persiapannya lah untuk jadi MV-nya kan, Mas. Ada. Dan maksudnya dianya juga udah berdamai kan. Udah berdamai, Jadi udah santai. maksudnya no issues lagi, Udah udah santai. aman. Iya kan mau gak mau kan ketemu terus kan. Iya. Terus. Berusaha nggak sayang tapi ya masih ya gimana ya. Baik, kesimpulannya udah move on apa belum? Sudah. Oh, Sudah. Tapi rencana balikin ke mantan sebelumnya. Gimana Jangan maksudnya ya, itu? Coba maksudnya- gimana maksudnya? Coba Karena aku ada gimana? mantan. Ini seru nih. Cinta segi Ya, gimana? cinta segi berapa ya? Kalau yang lagu alasan kan mantanku yang di tempat kuliah kan. Kalau yang sekarang aku lagi chatan sama mantanku SMA. Mantannya banyak ini. Enggak. mantannya ya. Dia kan baru putus sama mantannya setelah 4 tahun. Terus dia chat aku. Kalau aku kan kalau misalnya ada mantan chat aku, terima aja. Karena susah untuk kenal orang baru. Oh gitu. Udah gitu aja sih. Kayaknya tipikal yang ini ya, nggak bisa memulai sama orang baru gitu. Gak bisa. Selagi mau- bisa Diusahakan, diusahakan, bisa diperbaiki. Iya, Kita perbaiki. diperbaiki aja. Siapapun mantannya kalau misalnya ngajak balikan, gas. Nah, gas. Iya. Emang gitu bawaan nih, emang bawaan. Emang Mau bawaan. mengulang cerita yang sama mau. Gak apa-apa kan ada part 1 part 2. Endingnya sama nggak tuh? Tergantung. Ibarat kata buku ini belum dibaca sampai habis, gitu. Udah habis ternyata set ending. Ini Baru kok di kita tengah kayak lagi gosip ya, disilet ya. Malah roasting kan? Nyantai kan? Kita kayak jadi Ivan Gunawan sama Ruben. Lanjut. Mungkin kan setelah merilis 2 lagu itu
mungkin kayak ada momen terbaik gak sih dari kalian gitu, kayak misalnya wah ternyata lagunya meledak nih, ternyata yang dengerin nggak sesuai ekspektasi kita. Oh, momen terbaiknya adalah sebenarnya aku tuh nggak berekspek bakal apa ya, kita bisa diproduce atau aku bisa dibantuin sama orang-orang hebat gitu di Jogja untuk produksi musiknya. Karena awalnya kita mikir udahlah dengan keuangan kita, dengan apa yang kita punya, diproduce ala kadar aja dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata bisa dibantu sama orang-orang, kayak dimudahkan jalannya untuk 2 lagu ini. Terus makanya apa ya, terus kita juga nggak pakai promosi sama sekali, tapi lagunya bisa diterima aja sama orang-orang gitu. Orang-orang bisa cepet dengerin lagunya, cepet tahu lagunya, tahu dari mana, denger aja dari Spotify, di radio misalkan gitu. Karena keterbatasan yang kita punya, tapi ternyata bisa apa namanya, bisa diterima sama orang ya ternyata gitu. Itu sih paling. Boleh di-spill nggak sih Mas keinginan yang belum tercapai dari Sunkist nih? Atau dari segi lagunya atau gimana? Kalau Sunkistnya banyak banget ya. Kayak mau nyelesain albumnya dulu ini, jadi kita kelarin albumnya ini nanti ada 5 lagu, jadi baru 2 lagu, sekarang kita proses 3 sama 4 lagunya. Terus kita selesain, kita mau bikin tour lah, bukan tour sih, kayak hearing session aja gitu, kayak ke beberapa tempat nanti setelah albumnya selesai. Itu sih paling. Berarti 5 lagu ya? 5 lagu. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tadi di belakang. Itu kan lagunya berkesinambungan kan, nyambung. Ya, albumnya itu namanya Santori. Santori. Sunkist Make a Story. Gokil. Penuh Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nggak sabar ya sih Tir Nggak sabar. mendengarkan Santori secara penuh. Itu yang alasan gokil sih lagunya asli. Aku udah dengerin tadi. Nah, nangis dong. Soalnya nggak relate ya. Nggak relate. Ini kan dari 2 lagu pertama nih, ini kan sedih-sedih gitu. Mungkin di lagu lainnya gitu bakal ada yang gembira atau Pasti. gimana gitu. Karena kan cinta kan nggak melulu soal kesedihan kan. Iya. Pasti kita bikin lagu yang happy juga. Lagu cinta pasti happy. Mungkin kalau alasan kan karena lagunya galau, jadi kita bikin musiknya agak sedikit tenang gitu. Itu sih. Mungkin kita bahas ini kali kan. Kita kan udah ngeluarin lagu. Ini dari marketingnya Mas. Kan sekarang tuh rame lagu-lagu baru tuh lewat TikTok segala macam gitu. Karena kalau dari Sunkist sendiri gimana tuh? Sebenarnya kalau di TikTok ya kita kurang pede sih ya. Maksudnya bikin kayak konten-konten pernah sekali ya dibikin ya Jod ya. Lumayan sih yang nonton, engagementnya juga lumayan. Ya cuman nanti kita mempersiapkan ini dulu lah, kepedean dulu buat bikin. Karena lebih cepet secara marketing itu dari TikTok itu lebih cepet banget lagunya naik. Jadi kita mengharapkan juga sih sebenarnya, kita lagi siapin lah konten-konten lucu. Soalnya kalau lagu Alasan ini digoreng dengan konten-konten galau, orang-orang banyak yang relate juga kan. Banyak itu relate banget Ya. asli. Bisa move on. Nggak bisa move on. Cuman nggak berani buat nyampein ke orangnya gitu, Ya. misalkan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kan kalau belum bisa move on, ya sampein aja, ngomong aja. Itu juga nggak akan dosa gitu. Betul. Kan? Ini kan Gokil nggak sih? gokil banget sih asli. Lu jadi ikut-ikutan gokil lu. Sampun gitu. Ini what J. if aja nih Mas. Misal nih lagu dari Alasan ini booming, siap nggak Mas sama fame-nya? Kebayang nggak? Sama antisipasi nih. Maksudnya kan musisi banyak yang nggak kuat sama fame segala macem kan. Ini kalau Sunkist nanti, ini kita berandai-andai aja, itu gimana? Langsung kayak orang biasa aja tetap aja. Ya kan? Tetap bikin karya, Ya, maksudnya tetap bikin karya. tetap fokus sama albumnya kita dulu. Maksudnya kalau di Alasan udah naik, ya udah kita tetap kelarin album kita dulu. Mungkin ada rezeki buat manggung nanti, kita siapin visual segala macam. Aminin dulu dong, aminin. Nah, itu. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin udah kalah. Kalau Fatir sendiri kan udah dengerin saya itu lagunya bagus, terus lumayan relate dah. Dan mungkin Sunkist bisa ngejelasin nih alasan biar smart listener atau orang-orang yang lagi nonton podcast ini buat dengerin Alasan. Mungkin yang bikin lagunya aja, yang bikin lagunya. sebenarnya. Yang bikin lagunya biar relate. lebih masuk. Jangan dong. Iyalah. Kan lebih dapat, jadi message-nya dapat kan? Betul, Ya, betul. Tatap Mas. Coba tatap kamera ini. Sikat.
Yang mana tengah? Tengah. Yang itu. Iya. Oke, buat teman-teman yang gagal move on, dengerin lagu Alasan dari Sunkist karena ini relate sama kalian semua. Kalau kalian pengen nangis aja, nggak usah ditahan-tahan. Kalau mau disampaikan ke orang-orang, sampaikan aja ke dia, biar dia stres juga mikirin sama pacarnya. Oke. Biar dia berantem maksudnya. Iya. Biar kita menimbulkan masalah baru. Siapa tahu bisa balikan nanti. Jadi ini bisa jadi alasan buat balikan. Buat ngode mantan bisa kan? Misal Betul. bingung Ya, nih, ya, maksudnya mau ngechat ya, siapa? baru putus misalkan, belum bisa putus. move on, Mm-mm. kasih aja Kasih lagu itu. aja. Bingung mau ngechat apa, mau ngajak balikan, aduh freak banget. Dengerin lagu ini. Gitu kan. PP balikan. PP balikan tuh kan. Next ah. Kita Weh, mana nih tuh? Prompternya belum ditulis. prompternya hilang prompternya. Gak jalan nih prompternya rusak. Prompternya rusak, Kasihkan ya, ini, mati kasihkan. lampu. Kan tadi ini apa mungkin cara kalian memproduksi lagu kan dari dana masing-masing nih apa kalian nggak berencana untuk kayak mengeluarkan sesuatu atau manggung kecil-kecilan gitu biar dapat duit tambahan. Iya. Enggak, sebenarnya kan kalau secara materi kita sambil mengusahakan bareng-bareng, dan aku juga ngambil double job gitu lah. Jadi biar buat kita juga, buat Sunkist juga. Terus kalau buat dari Sunkist ya paling kita mau ngeluarin merchandise gitu. Nanti kita mau PO merchandise juga. Jadi biar mungkin teman-teman yang mau support Sunkist nggak cuma dengerin lagunya, bisa beli nanti gitu. Jadi kita siapin. Gitu sih paling. Mungkin kan ya kan smart listener juga baru pertama kali dengar Sunkist, band Sunkist gitu. Mungkin masih asing sama lagunya, tapi kan merchandise-nya gitu mungkin bisa dilihat, siapa tahu di Ya. apa, siapa gimana gitu kan. Lucu kok. Terus lanjut Tir. Tadi udah disuruh tuh bridging closing katanya. Kenapa dibacain original? Ini gokil sih Sa pembahasannya, maksudnya buat episode perdana kan Sa. Fokus Sa. Itu baru baca prompter. Jangan lupa sosmed katanya. Jangan lupa sosmed plus mention gaming. Ini Sosmednya buat apa? episode perdana, Oh, iya. gokil banget. Buat kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Sunkist. Makasih juga buat smart listener nanti yang udah dengerin segala macem. Fokus. Oh, iya. Kita closing dulu ini. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Crash. Sunkist. Oh, Crash Crash dulu dulu. dah. Dulu apa Sunkist? Crash dulu, Sa. Press dulu. Kita menghormati. Oh, menghormati boleh. Silakan. Press dulu. Yang Tuan bikin rumah acara ya. dulu ya, tuan rumah baru tamunya. Jangan lupa follow Instagramnya di @crashfm1078. Betul. Kalau mau dengerin podcast ini ada di mana, Sa? Ada di Spotify, namanya Podcast. Atau mau Podcast. ngecek website dari crashfm.com gitu, Sa. Ada. Bener Terus abis. bisa chat juga ke WhatsApp-nya, siapa tahu ada masukan buat ngasih nama-nama band yang masih baru atau yang band besar lah. Si Alan Seven juga nanti Ah bakal iya iya. datang. Itu Neck bisa deep. di WhatsApp-nya 0851 7307 1078. YouTube. YouTube. Oh ya, YouTube. YouTube. YouTube-nya juga mungkin nanti upload di mana ini? YouTube atau podcast? Spotify di podcast. Oh, YouTube. YouTube juga. Jadi YouTube-nya ada Crash FM. Tutup. Nah, kan tadi udah crash nih. Udah Nah. Crash. Bagus Sekarang kita bridgingnya. Lanjut. Iya, silakan. Tamu kita. Instagramnya ada di mana? Oh ya, Mas? jangan lupa kalian yang mau dengerin Sunkist, kalian bisa search di Spotify Sunkist, atau kalian bisa follow sosial media kita di Instagram @sunkistsong, atau di YouTube juga Sunkist. Terus kita juga punya TikTok @sunkistsong juga. Oke. Terima kasih. Buat Mas Jody, ini kan kita udah closing. Closing statement mana ini? Mana? Closing statement. Faisal. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Kata-kata closing hari ini, statement. Kak. Kasih ke sini. Set. Cintaku padamu. Gak ada sih kata-katanya. Ini langsung ditembak jadi pusing ya kepala gue. Kayaknya dari Kak Gilang mau kata-kata katanya. Waduh, enggak ada nih. Kok lempar-lemparan gitu ya? Parah ya. Enggak usah buat hari ini, buat mantannya aja. Buat mantan. Ih, Ah. gila mancing lu, Sa. Semoga kamu bahagia
Semoga chatmu dibalas sama mantanmu karena kau udah gak sama dia 10 hari. Sudah. Kurang 5 hari habis Kurang itu. 5 hari. Balikan. Ntar kalau udah 5 hari jadi bergerak. Jadi masuk Gak dulu. dengan lagu alasannya. Udah panas itu. Udah panas, Kelihatan Pak. itu. Udah panas. Udah di puncak acara juga kan. Abis itu buat ini tadi udah closing statement yang gokil banget. Udah dijelasin juga lagu-lagunya. Mungkin buat smart listener sebagai penutup ini bakal dinyanyiin sama Sunkist sore-sore kayak gini. Gokil. Oke. Fatir sama Aksa cabut di episode perdana dari Serawung Bareng Musisi ya, Sah. Ya. Thank you banget buat nanti yang udah dengerin. Jangan lupa di share-share juga di Instagram, di komen juga ya, biar kita bisa improve ke depannya. Di grup keluarga, grup sama circle-nya, semuanya pokoknya di-share, semua orang harus tahu podcast ini dan Sunkist ya terutama ya. Terus apa Tir? Kita Fatir dan Aksa sama Sunkist. Mana nih, Lev? Fatir sama Aksa cabut. 107,8 FM. Crash, smart people think different. Di set dulu ya. Sudah bukan rahasia, aku dan kamu titikan arah pandang yang sama. Itu cinta. Tak usahlah menutupi caramu melihat ujung kisah kita berdua bahagia. Aku, kamu selalu di hati karena kita satu. Tanpa ragu untuk saling memberikan kepastian harapan untuk bersama. Itu cinta. Jangan pernah ada pergi, hamba rasa hidupku tanpa hadirmu penuh iku sayang, rindu, cinta. Aku, kamu selalu di hati karena kita satu. Oh, oh, oh. Aku, kamu selalu di hati karena kita satu. Aku, kamu selalu di hati karena kita satu. Oh, aku, kamu selalu di hati karena kita
satu. Aku kamu satu, karena kita satu. Kau bagaikan lagu yang ku dengar di malam itu, saat mengelilingi di jalan itu lagi. Hawamu selalu muncul dan bergema. Di benakku teringat akan kisah kita yang dulu pernah ada saat kita pernah berdua. Kau pergi meninggalkanku, hilang semua yang ada di hidupku, bagai langit tanpa biru meragu. Jalani hidup tanpamu, alasanku belum lupakanmu. Oh, di benakku teringat akan kisah kita. Yang dulu pernah ada saat kita pernah berdua. Saat kau pergi meninggalkanku, hilang semua yang ada di hidupku, bagai langit tanpa biru meragu. Jalani hidup tanpamu, alasanku belum lupakanmu. Oh, yeah. Saat kau pergi meninggalkanku, hilang semua yang ada di hidupku, bagai langit tanpa biru. Aku jalani hidup tanpamu, alasan